Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri Kurniawan. Saya adalah mahasiswa Universitas Mercu Buana, Fakultas Ilmu Komunikasi, bidang studi Marketing Communication dan Advertising. Di kesempatan video kali ini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Fenomena Penggunaan Bahasa Pergaulan di Indonesia, guna memenuhi tugas besar 2 saya pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Materi ini saya bagi dalam 3 subbab. Subbab yang pertama adalah latar belakang, subbab yang kedua adalah pembahasan, subbab yang ketiga adalah kesimpulan. Langsung saja pada bab pertama, yaitu adalah latar belakang. Bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa nasional yang berfungsi sebagai alat komunikasi yang berperan sebagai penyampaian informasi yang begitu penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Seiring dengan perkembangan zaman yang diiringi dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat, banyak sekali perubahan yang terjadi dalam bahasa, di mana makin banyaknya variasi bahasa atau kosakata, diksi, dan istilah pada saat ini. Di Indonesia sudah banyak masyarakat juga yang menggunakan bahasa gaul dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam penggunaan bahasa gaul memang tidak menghilangkan bahasa Indonesia yang baik, sopan, dan santun, tetapi berdampak negatif terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saat ini penggunaan bahasa gaul pada masyarakat luas sudah memprihatinkan, karena bahasa yang mereka gunakan sudah aneh-aneh yang hanya dipahami oleh kelompok tertentu saja. Dalam perkembangannya, bahasa gaul juga disepakati sebagai alat komunikasi dalam interaksi kelompok, baik tertulis maupun lisan, seperti WhatsApp ataupun jejaring sosial lainnya, yaitu Instagram, Facebook, Twitter, ataupun lainnya, yang tidak memperdulikan apakah orang di luar sana mengerti atau tidak bahasa yang mereka gunakan. Di fenomena penggunaan bahasa gaul oleh masyarakat Indonesia saat ini, terutama dalam situasi formal dalam proses belajar di sekolah maupun lainnya, memang cukup memprihatinkan. Banyak kalangan yang menilai bahwa bahasa gaul yang sangat berpotensi merusak bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Di pihak lain, tidak sedikit pula yang mengapresiasi sebagai hasanah kekayaan berbahasa. Tetapi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, berarti kita sudah menjunjung tinggi bahasa persatuan sebagaimana yang tercantum dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Selanjutnya pada subbab kedua, yaitu adalah pembahasan. Pembahasan ini adalah definisi bahasa menurut para ahli. Menurut Purwadarminta, bahasa adalah sistem lambang yang berupa sembarang bunyi atau bunyi bahasa yang digunakan orang untuk melahirkan pikiran dan perasaan untuk memperluas pengetahuan tentang bahasa. Dan menurut Krida Laksana, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang dipergunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Saya dapat simpulkan bahwa bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang apriter atau manasuka yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri dalam rangka memperluas pengetahuan. Selanjutnya adalah pengertian bahasa gaul. Bahasa gaul sendiri sudah ada sejak lama, namun penyebutan istilahnya saja yang berbeda. Dahulu bahasa gaul lebih kenal dengan bahasa prokem, atau kita bisa kenal adalah bahasanya para anak jalanan atau preman. Bahasa prokem ini populer tahun 1980-an. Awalnya bahasa gaul ini digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu saja. Karena tujuan awal adanya bahasa ini agar anggota kelompok tersebut saja yang mengetahui maknanya, dan kelompok tersebut memiliki ciri khas bahasa gaul mereka sendiri yang diketahui oleh kelompok tersebut. Namun seiring bertambahnya waktu, bahasa prokem yang tadinya hanya dipakai para preman atau anak jalanan sebagai bahasa rahasia, sekarang beralih fungsi sebagai bahasa gaul. Selanjutnya adalah eksistensi bahasa Indonesia. Di zaman sekarang ini, perkembangan bahasa Indonesia sekian menurun. Masuknya berbagai bahasa asing yang tidak mungkin kita tolak, dan ada beberapa kata asing yang diserap yang menjadi kosakata di Indonesia.
Di sisi lain, keberagaman bahasa menjadi masalah bagi orisinilitas bahasa dan tata bahasa yang kian tidak beraturan. Tentu saja, seperti media televisi, koran, radio, dan internet, dan lain-lainnya adalah termasuk faktor pendorong utama yang mengikut mencederai kebahasaan kita, yaitu adalah bahasa Indonesia. Fenomena ini sangat terlihat pada penggunaan bahasa oleh anak muda saat ini, dan dari situlah muncul bahasa gaul atau alay dan sebagainya saat ini. Selanjutnya adalah pengaruh bahasa gaul terhadap eksistensi bahasa Indonesia. Di era globalisasi saat ini dan perkembangan teknologi yang sangat pesat, penggunaan bahasa gaul makin merajalela dan terus muncul bahasa gaul yang baru yang membuat eksistensi bahasa Indonesia kian sangat menurun. Penggunaan bahasa gaul ini membuat remaja makin sulit mengetahui bahasa Indonesia itu yang baik dan benar itu seperti apa. Bahkan penggunaan bahasa yang terlalu sering membuat orang-orang tak sadar bahwa bahasa tersebut bukan bahasa yang baik dan benar. Tidak jarang juga dalam acara formal pun banyak orang yang menggunakan bahasa gaul yang dalam konteksnya tidak sengaja ataupun keceplosan. Selanjutnya, media mempengaruhi perkembangan bahasa gaul. Pada pembahasan ini, perkembangan teknologi yang pesat mempengaruhi bahasa gaul. Bahasa gaul sendiri sudah tersebar dengan sangat cepat karena media sangat berpengaruh terhadap penggunaan bahasa gaul, khususnya di jejaring sosial yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita saat ini, yaitu dalam WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain-lainnya. Penikmat situs ini pun kebanyakan adalah anak remaja ataupun generasi Z atau milenial. Tulisan seorang remaja di situs jejaring sosial yang menggunakan bahasa gaul akan dilihat dan bisa ditiru oleh remaja lainnya. Tak dapat dipungkiri juga bahwa penyerapan bahasa gaul di kalangan anak remaja yang tengah menjadi tren merupakan dari bagian konformitas yang terjadi pada saat ini. Selanjutnya, bagaimana cara mengatasi perkembangan bahasa gaul? Menurut saya, penggunaan bahasa gaul tidak dapat dipungkiri lagi saat ini dalam bermasyarakat ataupun bersosialisasi. Tapi lebih sering mereka menggunakan bahasa gaul dalam berkomunikasi. Anak-anak dan para remaja dalam perkembangan psikologis mereka pun tidak bisa menolak ataupun mencegah untuk terbiasa dalam menggunakan bahasa gaul. Karena itu memang suatu proses dalam psikologisnya. Dengan kata lain, penggunaan bahasa gaul tidak bisa kita hilangkan atau kita cegah dalam perkembangannya. Tetapi saya mempunyai saran, yaitu adalah yang harus kita ajarkan pada anak kita ataupun para remaja-remaja saat ini adalah diajarkan sedari dini oleh anak dan remaja adalah soal penempatan bahasa. Dalam arti, kapan dan kepada siapa bahasa tersebut boleh digunakan. Bab terakhir yaitu adalah kesimpulan yang saya simpulkan sendiri. Masyarakat Indonesia saat ini banyak menggunakan bahasa gaul yang bisa kita bilang singkatan-singkatan ala-ala bahasa saat ini yang dapat digunakan di kehidupan sehari-hari. Adanya penyimpangan ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Luntur atau hilangnya penggunaan bahasa Indonesia dikarenakan kurangnya kesadaran dalam diri untuk mencintai penggunaan bahasa Indonesia di negeri sendiri. Hal ini terkadang diperparah oleh maraknya dunia artis yang menggunakan bahasa gaul di media massa ataupun elektronik. Keberadaan bahasa gaul juga memang sangat mengganggu eksistensi bahasa Indonesia. Namun, di sisi lain kita tidak bisa mencegahnya, apalagi di kalangan anak-anak remaja, karena perkembangan psikologis keduanya menuntut mereka agar diakui di masyarakat, dan salah satunya adalah mengikuti tren bahasa gaul itu sendiri. Kalau kita tidak mengikuti, kita bisa dibilang katrok, norak, ataupun gak bisa ngikutin zaman. Oleh karena itu, perkembangan bahasa gaul tidak dapat kita cegah, tetapi dapat kita
minimalisir jika kita kembali meningkatkan eksistensi bahasa Indonesia itu sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian presentasi dari saya. Bila mana ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.